keuntungan yang dapat diperoleh dalam wirausahawan. Yang pertama, kita dapat menentukan penghasilan kita sendiri. Dalam menentukan penghasilan bukan berarti kita tinggal menyebutkan angka yang kita mau, lalu tiba-tiba datang kabar usaha apa saja. Ketika kita ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, maka kita harus juga berusaha lebih. Yang kedua, bekerja dengan porsi yang kita bisa. Maka semua pekerjaan terasa mudah bagi kita. Ketiga, menjadi wirausahawan bisa membuka lapangan kerja bagi sekitar kita. Menjadi wirausahawan di era revolusi industri 4.0 tentu akan menjadikan keuntungan tersendiri. Melihat sendiri dampaknya kepada manusia, banyak yang akan digantikan oleh mesin. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit, mendirikan usaha sendiri bisa menjadi opsi untuk dapat mempertahankan hidup. Selain keuntungan yang telah disebutkan di atas, jika dikaitkan dengan kondisi di era tersebut, kegiatan berwirausaha sepertinya dimudahkan dengan adanya unsur-unsur utama dari revolusi industri 4.0. Dengan adanya internet, tidak bisa memasarkan produk secara online, sehingga berandal bisa dikenal luas dengan lebih cepat. Dengan begitu, peluang untuk menjadi wirausahawan yang sukses pun lebih besar. 2. Seberapa mudah layanan bisnis di masa digital? Era digital adalah suatu periode di mana pergeseran prosesnya terjadi dari ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis informasi menggunakan komputer atau perangkat teknologi lainnya sebagai media atau komunikasi. Pada periode ini, informasi menjadi tersedia secara luas dan mudah diakses secara elektronik oleh siapa saja. Era digital ditandai dengan teknologi yang meningkat, kecepatan dan perluasan pengetahuan dalam perekonomian dan masyarakat. Implikasi sosial dan ekonomi di era digital ini akan semakin meningkat seiring dengan fungsi teknologi yang menjadi lebih berbasis pengetahuan. Era digital adalah persaingan ketat antara bisnis setiap detiknya. Di era serba cepat ini, konsumen bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Hanya dengan menekan satu tombol saja, kemudian ini mengharuskan setiap pembisnis untuk terus berinovasi dan menjadi yang terdepan. Ketiga, jika semua pekerjaan telah dilayani oleh sistem robotik, lalu bagaimana cara manusia mengurangi angka pengangguran? Banyak orang yang khawatir bertambahnya penggunaan robot dalam kehidupan kita sehari-hari hanya akan menambahkan besar angka pengangguran. Bahkan lebih yang dimiliki oleh robot, misalnya bisa bekerja tanpa henti, tidak pernah mengeluh ataupun meminta gaji. Salah satu contoh penggunaan robot yang telah mengambil alih ribuan pekerjaan manusia adalah dalam industri mobil. Kalau kita pergi ke pabrik mobil modern, sebagian besar pekerjaan telah dilakukan oleh robot, mulai dari mencetak bagian-bagian badan mobil, mengelas dan merakit sampai dengan mengecek mobil. Sebenarnya pekerjaan itu tadinya dilakukan oleh manusia, tapi robot bisa melakukannya dengan lebih
terbesar di 15 industri dan 26 ekonomi. Nah, jangan khawatir, ada skill yang bisa dikuasai namun tidak dapat digantikan oleh robot. Adapun skill yang tidak dapat tergantikan oleh robot. 1. Peningkatan skill. Peningkatan skill yang dimaksud dapat membuat kita bersaing dengan robot. Misalnya, peningkatan skill yang dapat bersaing dengan robot. Misalnya, pentingnya skill yang dibutuhkan yaitu pembuatan konten. Pada tahun 2025, permintaan atas peran penting skill manusia akan meningkat. Tugasnya yang tidak akan tergantikan oleh robot adalah administrasi dan pekerjaan rutin manual yang dibutuhkan untuk pekerjaan manusia. 2. Pengambilan keputusan dan komunikasi. Robot tidak dapat mengerjakan pekerjaan seperti mengolah, menasihat, pembuatan keputusan, penalaran, komunikasi internet tetap dipertahankan. 3. Analisis thinking kreatif dan fleksibel. Menurut studi peran analisis thinking fleksibel merupakan keterampilan yang harus dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun. Jelaskan menurut Anda, apakah dunia perkampusan itu hanya melahirkan manusia teoritis tanpa memperhatikan praktiknya? Dalam dunia perkampusan, mahasiswa hanya melahirkan manusia teoritis, melainkan harus diimbangi dengan praktis, yang berarti tidak hanya memberikan teori-teori saja, melainkan harus disertai dengan tindakan yang berarti perilaku yang mencerminkan kepribadian humanis dalam kehidupan. Menurut saya sendiri, mahasiswa tidak hanya menghasilkan manusia teoritis, tapi selalu diimbangi dengan praktis atau praktiknya. 5. Berikan saran kepada seluruh akademi bahwa pertemukan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja sebelum semuanya terlambat. Jangan hanya menghabiskan waktu di bangku kuliah saja. Tes lapangan kerja sendiri untuk lulusan perguruan tinggi menjadi sebuah pencapaian yang bisa diaplikasikan. Menciptakan lapangan kerja artinya adalah Anda akan membuka usaha yang baru. Oleh karena itu, berikut adalah tips untuk menciptakan lapangan kerja sendiri untuk lulusan perguruan tinggi. 1. Pilih lapangan kerja yang sesuai dengan passion. Langkah awal dalam tes menciptakan lapangan kerja sendiri untuk lulusan perguruan tinggi yang Anda lakukan adalah memilih lapangan kerja yang sesuai dengan passion. Misalnya Anda punya passion di bidang bisnis, tidak ada salahnya untuk membuka bisnis jual beli online yang sedang trending sekarang ini. 2. Pembuatan strategi dan manajemen bisnis jangka panjang. Dalam menentukan strategi dan manajemen bisnis jangka panjang dengan mengaplikasikan manajemen bisnis jangka panjang, sudah pasti hasil yang didapatkan akan dirasakan oleh tempo waktu lebih lama. Jangan buat strategi yang jangka panjang, lakukan analisis terhadap setiap celah yang ada. Dengan cara tersebut, maka Anda akan mampu mengaplikasikan langkah yang tepat untuk diterapkan. 3. Lakukan analisis SWOT. Ini adalah analisis yang sangat penting untuk memahami apa saja strategi atau kelebihan dari bisnis yang Anda miliki. Tak lupa juga Anda perlu memahami apa saja strategi atau kelebihan dari bisnis yang Anda miliki. Tak lupa pula Anda juga perlu memahami atau kelemahan dari Anda yang perlu ditingkatkan. Pada dasarnya tidak punya bisnis yang sempurna. Anda harus benar-benar menyenangkan dan melakukan semuanya dengan tahapan yang tepat. 4. Siapkan modal dan investasi yang cukup. Hal lainnya yang juga perlu Anda siapkan sejak awal adalah modal dan juga investasi yang cukup. Sudah pasti hal tersebut akan membantu peningkatan bisnis yang Anda lakukan tersebut secara profesional. Di dalamnya inilah yang dijelaskan mampu memberikan Anda penerapan yang tepat dan juga signifikan. Dengan adanya modal, keberlangsungan bisnis akan tetap seimbang. 5. Tentukan target pasar Anda. Penentuan target pasar adalah suatu yang sangat penting untuk diaplikasikan. Target tersebut akan mampu membantu Anda untuk menetapkan siapa saja orang yang akan menjadi target bisnis Anda. Tentu hal tersebut juga akan membantu Anda dalam menerapkan keuntungan. Nah, selesailah pembahasan. Terima
warahmatullahi